Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat kemuliaan dari Allah. Berjumpa lagi dengan Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dapur tema hari ini adalah saya kan bukan nabi. Pernahkah kita merasa dipermalukan? Misalkan saat di pengajian kita mendapati banyak orang yang menyapa dan tersenyum kepada kita. Awalnya kita merasa GR karena beranggapan tidak sia-sia saya mandi dulu sebelum berangkat. Tapi ternyata mereka tersenyum dikarenakan ada yang memberitahu bahwa kitalah sosok misterius yang selama ini selalu terlambat dalam sholat di masjid, sholat subuh pukul 6:04 dan sholat zuhur pukul 2:30. Ketika dipermalukan seperti itu, mungkin yang kita pikirkan adalah, oh pasti dia yang menyebarkan. Dasar sok soleh. Karena secara umum kita memang sulit menerima kalau dikoreksi. Apalagi jika dikoreksinya dalam bentuk dipermalukan. Kita seharusnya tidak perlu mencari, menuduh atau menyerang orang lain yang dianggap sebagai penyebar kekurangan atau keburukan kita. Sebab sudah jelas bahwa yang membuka aib kita adalah Allah. Itu pun hanya dibukakan sedikit saja oleh Allah. Karena dengan yang sedikit pun kita sudah terjungkel. Adapun orang yang mengumumkan aib itu hanya perantara saja. Tapi tolong diingat, saya tidak memberikan saran untuk mempermalukan orang lain loh. Tetapi jika dipermalukan orang, kita jangan emosi dan berburuk sangka maupun merasa sudah tidak punya masa depan. Ingatlah segera kepada Allah. Allah Ta'ala mendatangkan koreksi kepada kita bisa melalui apa saja, siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk apapun. Namun betapapun tidak enaknya dikoreksi, tujuan Allah pasti sangat baik. Pertama, rasa sakitnya untuk menggugurkan dosa kita. Kedua, agar membuat kita lebih tegar karena seseorang yang ditempa aneka masalah biasanya akan lebih kuat. Hanya saja kita suka tidak sadar dan menghindar. Kita lebih cenderung untuk mencari alasan, membentengi diri, bahkan menyerang balik. Terlebih kalau kita lebih tua, lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi jabatannya, ataupun dia seorang pemimpin, ataupun lebih tinggi ilmunya. Misalkan ada yang memberi masukan, Kang, hadis yang akan tadi baca nggak jelas. Lalu dijawab, tunggu dulu, saudara baca kitab yang mana? Kitab itu banyak loh. Saudara pernah belajar ilmu hadis? Belum kan? Pikir dong. Atau Anda berani ngasih masukan kepada saya? Anda sendiri belum benar. Baru kemarin lulus sudah begini. Gini-gini saya pimpinan pondok pesantren loh. Sama halnya dalam rumah tangga, seorang ayah yang diprotes anaknya berkata, dengarkan, saya ini ayah kalian. Anak-anaknya bingung. Dari dulu juga, kapan jadi nenek? Atau suami berkata kepada istrinya, saya ini lelaki. Anak-anaknya semakin bingung dan saling berpandangan. Kamu pernah mencurigai ayah kita wanita? Kurang lebih begitu. Kalau kita sudah menganggap diri lebih berpengalaman, lebih tahu, lebih berjasa, lebih tua, maupun menekankan diri sebagai seorang pemimpin di perusahaan, di tempat kerja, sebagai kepala keluarga, kita akan semakin susah untuk sadar. Apalagi jika suatu waktu dipermalukan, kecenderungannya justru menyerang balik. Tapi suatu saat Allah akan membukakan fakta yang nyata. Tidak di dunia, suatu saat di akhirat pun akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bersikap demikian? Ada beberapa penyebab sih. Pertama, sombong. Orang yang sombong sulit sekali dikoreksi. Baginya tidak ada yang banyak mengoreksi apa yang dia katakan, apalagi sampai mempermalukan. Koreksi dianggapnya sebagai penghinaan yang amat merendahkan. Maka ikut serta pula takabur di dalamnya.
yaitu mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang yang sombong memposisikan dirinya lebih tahu dan lebih tinggi. Dia tidak sadar kalau yang sedang mengoreksi adalah zat yang maha tahu lagi maha tinggi. Kedua, ujub. Kalau seseorang yang sombong akan menganggap orang lain lebih rendah, lain hanya dengan orang ujub, dia merasa dirinya lebih suci atau soleh. Ya, dia belum tahu bahwa setiap malam saya selalu tahajud dan berlinang air mata dan puasa Daud, puasa Senin Kemis. Bibirnya mungkin diam, tetapi hatinya terus mengangkat dirinya sendiri. Ketiga, dengki. Seorang pendengki tidak suka dikoreksi dan paling tidak mau dikoreksi atau dipermalukan oleh orang yang didengki. Ingat bahwa dengki itu sepasang. Misalkan ada muazin pendengki, lalu disampaikan oleh imam ustadz, azan yang tadi haknya kurang bersih, dan langsung jawab, gak usah ikut campur, hak saya memang begini penjawaannya, lakum dinukum waliyadin. Dan keempat, orang yang merasa teraniaya, misalnya seorang murid yang merasa dizolimi oleh guru ketika guru menasihati, kamu belajar lagi ya biar tidak merah terus. Si murid menjawab dengan manis, iya pak, tapi dalam hatinya ngomong aja, Bapak yang belajar biar kami mengerti apa yang diterangkan. Kita tidak mau mendengar nasihat orang yang pernah menyakiti, walaupun kepala mengangguk-angguk, terlebih kalau dia kembali menyakiti atau mempermalukan. Pemirsa, jadi tergantung kepada tekad kita sendiri, apakah kita mau hidup kita semakin lebih baik dan diterima oleh Allah. Kalau mau serius mendekat kepada Allah, mari kita buang jauh-jauh semua penyebab yang menghalangi kita untuk memperbaiki diri. Kita terima setiap koreksi apapun bentuknya dengan berlapang dada dan bertobat, baik dari murid, dari karyawan yang terzalimi. Dengan demikian kita tidak perlu berkata, tapi saya tidak mungkin sanggup seperti itu, saya kan bukan nabi, saya cuma manusia biasa. Biasa apabila dikritik atau dikoreksi daripada sibuk mencari alasan untuk membela diri, kita lebih baik sibuk untuk jujur akan kekurangan diri dan fokus memperbaiki. Pemirsa, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.